Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisom Adi Purwanto, kelas Meteorologi 4B, akan menguraikan beberapa jawaban esai meteorologi tropis. Mohon izin Bapak Aris selaku dosen meteorologi tropis. Nomor 1, identifikasi ketinggian boundary layer. Untuk mengidentifikasi ketinggian lapisan batas atau boundary layer, kita dapat menggunakan profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin dan kelembapan. Berikut adalah langkah-langkah umum. Suhu udara dan suhu potensial. Profil vertikal suhu udara menunjukkan perubahan suhu dengan ketinggian. Suhu potensial adalah suhu yang akan dimiliki oleh udara jika diangkat atau diturunkan secara adiabatik ke tekanan referensi tertentu. Lapisan batas sering ditandai dengan adanya inversi suhu atau suhu meningkat dengan ketinggian yang dapat diidentifikasi pada profil suhu potensial. Angin. Profil angin vertikal menunjukkan kecepatan dan arah angin dengan ketinggian. Di lapisan batas, angin sering menunjukkan perubahan arah atau kecepatan yang signifikan. Pada kelembapan, profil kelembapan menunjukkan kadar uap air di udara dengan ketinggian. Lapisan batas sering ditandai dengan penurunan kelembapan yang tajam di atas lapisan tersebut. Contoh kasus. Studi kasus mengenai identifikasi ketinggian lapisan batas atmosfer atau planetary boundary layer menggunakan profil vertikal suhu, suhu potensial, kelembapan, dan angin dapat ditemukan dalam beberapa jurnal yang relevan. 1. Planetary Boundary Layer Height Climatology derived from ECMWF. Reanalysis data oleh Axel von Engel memberikan gambaran tentang metode yang digunakan untuk menentukan ketinggian PBL dari data reanalisis ECMWF. Artikel ini membandingkan beberapa metode berdasarkan gradien vertikal dari kelembapan relatif, suhu virtual, dan suhu potensial. Studi ini menemukan bahwa metode berbasis RH paling baik dalam menangkap inversi yang membatasi lapisan batas konvektif karena ketergantungannya pada suhu dan kelembapan. Selanjutnya, observe Journal Cycle Climatology of Planetary Boundary Layer Height membahas siklus harian ketinggian PBL yang diobservasi dari berbagai kampanye lapangan. Studi ini menggunakan profil vertikal suhu potensial, rasio pencampuran uap air, angin, dan kelembapan relatif untuk menentukan ketinggian PBL di berbagai lokasi dan kondisi permukaan. Selanjutnya, Marine Atmospheric Boundary Layer Height over to Eastern Pacific, Data Analysis and Model Evaluation, yaitu mengevaluasi ketinggian lapisan batas atmosfer maritim di atas Pasifik Timur menggunakan data pengamatan data model. Studi ini mengilustrasikan prosedur penentuan ketinggian PBL dan menggunakan profil suhu potensial dan data solar. Soal selanjutnya yaitu interpretasi gambar untuk monitoring gelombang tropis. Dapat dilihat bahwa mode ER atau Equatorial Rossby dan MRG gelombang Rossby campuran mempunyai dampak yang lebih kecil terhadap terbentuknya siklon tropis. ULR atau radiasi gelombang panjang berkisar antara 2 sampai 3,2 dengan zonal wave number ke arah timur. Sedangkan mode Kelvin dan MGO menunjukkan sensitivitas terbesar terhadap penguatnya siklon tropis, dengan ULR berkisar antara 2 hingga 4,8. Periode waktu MGO 20 sampai 50 hari, sedangkan gelombang Kelvin berkisar antara 2,5 hari sampai 50 hari dan bergerak ke arah timur. Pertanyaan selanjutnya yaitu
Teknik Dvorak adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan intensitas siklon tropis atau tropical cyclone berdasarkan pengamatan citra satelit. Dikembangkan oleh ahli meteorologi Vernon Dvorak pada tahun 1970-an. Teknik ini telah menjadi alat utama dalam analisis siklon tropis. Berikut adalah tahap-tahap dalam teknik Dvorak. 1. Identifikasi dan klasifikasi awal. Identifikasi sistem, yaitu analisis dimulai dengan identifikasi area cuaca yang mencurigakan di citra satelit yang menunjukkan tanda-tanda siklon tropis. Klasifikasi awal, berdasarkan pola awan, sistem cuaca diberi klasifikasi awal. Tahapan ini membantu dalam menetapkan apakah sistem cuaca tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut. 2. Pengamatan pola awan, pattern recognition, antara lain pola curve band atau CB, mengenali pola awan berbentuk pita melengkung yang menunjukkan adanya pusat tekanan rendah. Pola shear, ketika pusat siklon tropis berada di tepi pola awan yang lebih besar akibat geseran angin vertikal. Pola central dense overcast atau CDO, area pusat yang padat dan berawan lebat, biasanya menutupi mata siklon. Pola I, adanya mata siklon yang jelas terlihat di pusat, dikelilingi oleh cincin awan tebal. Ketiga, penentuan T-number, yaitu estimasi T-number. Berdasarkan pola awan yang diamati, ahli meteorologi memberikan nilai T atau T-number yang mewakili intensitas siklon. T-number berkisar dari T1 sangat lemah hingga T8 sangat kuat. Adjusting for age and other factor, yaitu penyesuaian T-number dilakukan berdasarkan usia sistem, perubahan struktur awan, dan faktor lainnya. 4. Perhitungan CI, current intensity. CI number, yaitu current intensity number, dihitung berdasarkan nilai T yang diperoleh. CI number digunakan untuk mengestimasi kecepatan angin maksimum dan tekanan pusat siklon tropis. Revisi. Peninjauan ulang dan revisi CI number dilakukan jika ada perubahan signifikan pada struktur siklon tropis atau jika ada data tambahan yang tersedia. 5. Verifikasi dan pelaporan. Verifikasi yaitu hasil analisis dibandingkan dengan observasi lain, seperti dari pesawat pengintai atau buoy laut. Pelaporan. Informasi mengenai intensitas siklon tropis dilaporkan kepada pihak terkait, seperti pada meteorologi nasional dan internasional. Yang selanjutnya yaitu tentang MCS dan MCC menurut Maddox dan cara mendeteksinya dengan satelit dengan mengilustrasikan dengan satu kasus deteksi MCC. Maddox tahun 1980 memperkenalkan konsep MCS atau Mesoscale Convective System dan MCC, Mesoscale Convective Complex, sebagai sistem konvektif skala mesos yang signifikan dalam meteorologi. Kedua fenomena ini merupakan sistem badai yang besar dan kompleks yang dapat menghasilkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan banjir. MCS adalah sekelompok badai konvektif yang terorganisir dalam skala mesos dengan ukuran horizontal antara 10 hingga 1000 km dan biasanya berlangsung selama beberapa jam. MCS bisa berbentuk garis atau klaster dan sering menghasilkan fenomena cuaca signifikan seperti hujan deras dan angin kencang. MCC, Mesoscale Convective Complex, adalah jenis khusus dari MCS yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu ukuran besar,
Citra satelit menunjukkan bahwa MCC memiliki area awan dingin dengan suhu puncak awan kurang dari minus 32 derajat Celcius yang meliputi lebih dari 100.000 km persegi. Durasinya, MCC biasanya berlangsung setidaknya selama 6 jam. Simetris, MCC memiliki bentuk yang simetris atau hampir melingkar dalam citra satelit inframerah. Evolusinya, MCC berkembang dari MCS yang lebih kecil dan mencapai ukuran puncaknya dalam beberapa jam. Cara mendeteksi MCC dengan satelit. Mendeteksi MCC menggunakan citra satelit melibatkan beberapa langkah analisis berdasarkan karakteristik yang dijelaskan oleh Maddox, yaitu 1. Pengamatan citra satelit inframerah. Identifikasi awan dingin, yaitu dengan menggunakan citra satelit inframerah, identifikasi area dengan suhu puncak awan di bawah minus 32 derajat Celcius. Penentuan luas. Ukur area awan dingin ini untuk memastikan luasnya lebih dari 100.000 km persegi. Analisis durasi dan evolusi, yaitu pemantauan berkelanjutan. Mengamati perkembangan sistem konvektif tersebut untuk memastikan bahwa awan dingin yang diidentifikasi bertahan setidaknya selama 6 jam. Evolusi bentuk. Perhatikan bentuk sistem konvektif untuk memastikan bahwa ia berkembang menjadi bentuk simetris atau hampir melingkar. Ilustrasi kasus deteksi MCC. Kasus deteksi MCC di Amerika Serikat pada tanggal 24 sampai 25 Mei 2018. Pengamatan awal terdeteksi di citra satelit inframerah pada pukul 18 UTC tanggal 24 Mei 2018. Citra satelit inframerah menunjukkan awan dingin dengan suhu puncak awan kurang dari minus 32 derajat Celcius di wilayah Great Plains, Amerika Serikat. Pengukuran luas. Analisis citra satelit menunjukkan bahwa area yang awan dingin ini meliputi lebih dari 100.000 km persegi. Pemantauan berkelanjutan. Durasi pemantauan citra satelit selama beberapa jam berikutnya menunjukkan bahwa awan dingin ini bertahan dan tetap luas hingga pukul 00 UTC tanggal 25 Mei 2018 melebihi durasi 6 jam. Selama periode ini, sistem konvektif tersebut berkembang menjadi lebih simetris dan hampir melingkar. Karakteristik sesuai berdasarkan pengamatan dan analisis, sistem konvektif ini memenuhi semua kriteria MCC yang diidentifikasi oleh Maddox. Pelaporan, informasi intensitas. Informasi mengenai keberadaan dan intensitas MCC ini dilaporkan ke Badan Meteorologi terkait untuk peringatan cuaca ekstrim dan tindakan mitigasi. Pertanyaan selanjutnya, nomor 5, gambar yang disertakan menunjukkan kondisi monitoring gelombang tropis atau tropical wave di wilayah Indonesia untuk periode waktu yang ditunjukkan dalam bentuk observasi dan prediksi menggunakan data OLR atau Outgoing Long Wave Radiation selama 7 hari dengan model CFS, yaitu Climate Forecast System. Berikut adalah penjelasan berdasarkan periode waktu yang ditunjukkan. Untuk observasi, yaitu tanggal 29 Mei sampai 25 Juni. Ada beberapa tahapan, yaitu tanggal 29 Mei sampai 4 Juni. Citra OLR daerah Indonesia menunjukkan adanya anomali negatif OLR warna hijau biru yang menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif. Gelombang tropisnya, garis merah dan biru menunjukkan adalah gelombang ekuatorial Rossby atau IR dan gelombang Kelvin di wilayah ini. Tanggal 5 Juni sampai 11 Juni. Citra OLR, anomali OLR masih menunjukkan aktivitas konvektif yang cukup signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia. Aktivitas MGO mulai tampak
yang dapat meningkatkan konveksi di wilayah tersebut. Tanggal 12 Juni sampai 18 Juni, aktivitas konvektif tetap tinggi dengan anomali OLR negatif yang mencolok. Aktivitas MCO lebih jelas terlihat dengan pengaruh yang lebih luas. Tanggal 19 Juni sampai 25 Juni, aktivitas konvektif masih tinggi di sebagian besar wilayah dengan anomali OLR negatif yang persisten. Keberadaan MCO dan gelombang Kelvin tetap dominan. Untuk prediksi antara tanggal 26 Juni sampai 23 Juli. Tahapan 26 Juni sampai 2 Juli. Prediksi menunjukkan pengurangan aktivitas konvektif dengan anomali OLR positif atau warna coklat di sebagian wilayah. Aktivitas MCO dan gelombang Kelvin masih diprediksi hadir namun berkurang. Tanggal 3 Juli sampai 9 Juli, citra OLR yaitu adanya peningkatan aktivitas konvektif diprediksi kembali dengan anomali OLR negatif di beberapa wilayah Indonesia. Pengaruh MCO diprediksi meningkat. Tanggal 10 Juli sampai 16 Juli, prediksi menunjukkan anomali OLR yang lebih netral dengan aktivitas konvektif moderat. Aktivitas MCO dan gelombang Kelvin masih terlihat. Tanggal 17 Juli sampai 23 Juli, citra OLR menunjukkan prediksi anomali OLR positif di sebagian besar wilayah, menandakan penurunan aktivitas konvektif. Aktivitas gelombang tropis tampak lebih berkurang. Dapat kita ambil kesimpulan secara umum berdasarkan observasi dan prediksi, terlihat bahwa aktivitas gelombang tropis di wilayah Indonesia selama periode ini cukup bervariasi. Terdapat peningkatan dan penurunan aktivitas konvektif yang dipengaruhi oleh keberadaan MCO, gelombang Kelvin, dan gelombang ekuatorial Rossby. Prediksi menunjukkan adanya fluktuasi dalam aktivitas konvektif, dengan beberapa periode menunjukkan peningkatan sementara periode lain menunjukkan penurunan aktivitas. Demikianlah jawaban uraian IC dari UAS. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.